suka dengan narkoba, suka dengan perzinaan, suka dengan perjudian dan segala macam. Ya, sambil gigit jari, sambil nyesal ketika sudah masuk neraka, salah pilih teman, dia mengatakan apa? Kalau seandainya dulu saya di dunia ikut teman-teman yang baik, yang ikut Rasulullah, itu teman-teman yang baik ya. Lah kalau dulu aku nggak teman sama dia, ini kan salah pilih teman. Nyesalnya sampai ke akhirat nanti. Kita kembali lagi di podcast Logika Langit. Kali ini kita kedatangan bintang tamu kita, yaitu Ustadz Muhammad Muslim. Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, beliau ini salah seorang da'i atau mubalik Ustadz ya di Banda Aceh. Masya Allah. Nah, jadi selain sebagai profesi Ustadz, beliau dosen juga. Ustadz, sebelum kita diskusi tentang persahabatan nih Ustadz, Masya Allah. jadi sedikit mau bertanya Ustadz. Ustadz, kenapa memilih profesi sebagai Ustadz atau dosen ini Ustadz? Masya Allah. Baik, bahwa sebagai dai ya, tugas kita sebagai umat Islam ya, semua kita adalah dai. Dan dai itu adalah profesi terbaik. Kenapa? Karena memang Allah memilih ya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan manusia terbaik di bumi ini sebagai dai. Ya, maka itulah yang menjadi motivasi saya kenapa ingin jadi dai. Karena ingin menjadi atau mengikuti jalan manusia terbaik pilihan Allah, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kan Ustadz, memang profesi ini mungkin ada motivasi-motivasi tersendiri bagi kita, seperti ya contohnya kenapa mau jadi artis atau kenapa jadi tentara, kenapa jadi ini dan itu gitu kan. Pasti masing-masing ada motivasi tersendiri. Nah, Ustadz sendiri memang motivasinya karena memang mengikuti Rasulullah SAW. Masya Allah. Jadi sudah dapat sedikit pertanyaan. Baik Ustadz, sebelum kita diskusi Ustadz, jadi mungkin supaya lebih segar aja sedikit Ustadz ya. Baik. Kita minum rempah-rempah. Masya Allah. Jadi ini minum chai masala. Jadi rempah-rempah berasalnya dari India tapi diolah di Indonesia ya. Masya mungkin Allah. Dirasa Ustadz, mungkin baik, ada rasa-rasa yang belum pernah ada. Bismillah, baik. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, luar biasa. Baik Ustaz, kita masuk ke diskusi tentang persahabatan menurut pandangan-pandangan Islam nih Ustaz. Jadi kan kita terkadang yang namanya di dunia ini butuh namanya sahabat Ustaz. Betul. Nah, jadi sesuatu yang mungkin tidak bisa terelakkan dari segi di mana saja pun kita, di perantauan kah atau di kampung sendiri Ustaz. Pandangan Islam bagaimana memilih sahabat Ustaz yang mungkin di kondisi di perantauan atau di kampung sendiri Ustaz. Iya, baik. Yang pertama bahwa kita melihat ya manusia itu kan makhluk sosial ya, dalam artian bahwa dia membutuhkan manusia yang lain. Yang manusia yang lain ini secara umum bisa kita sebut sebagai teman ya, atau sebagai kawan atau sebagai sahabat ya. Artinya memang manusia itu tidak bisa hidup tanpa orang lain ya. Manusia tidak bisa hidup tanpa sahabat ya. Nah, karena memang itu adalah bersahabat, berteman itu adalah kebutuhan mendasar bagi manusia ya. Maka Islam hadir di sini untuk memberikan panduan ya. Bahwa memang itu adalah sebuah kebutuhan ya, bagaimana kebutuhan itu dipenuhi dengan cara yang terbaik, dan kebutuhan itu ketika kita memenuhinya mengantarkan kita semakin dekat kepada Allah, mengantarkan kita semakin ya mendekat kepada ya surga Allah tabaraka wa taala. Maka kita melihat ya bagaimana para ulama kita sangat perhatian ya dalam dunia pendidikan itu untuk memberikan arahan-arahan dalam memilih teman ya. Nah, bagaimana kita lihat para ulama kita atau sebagian para ulama kita itu ya mengajarkan kepada kita untuk memilah teman ya. Teman itu kata para ulama kita dibagi kepada 3 bagian. 3 bagian ya. Jadi bagian yang pertama ya, sebagaimana ungkapan para ulama kita adalah mislu hawa ya. Teman itu seperti
bagian yang pertama itu teman yang seperti udara. Ya, bagaimana teman seperti udara? Seperti kita kebutuhan kita kepada udara, kita tidak akan mungkin lepas dari udara. Kalau kita tidak ada udara, kita akan mati. Begitu juga teman bagian yang pertama ini. Dia seperti udara. Kita memang butuh sama dia. Jadi nggak bisa terlepas. Tidak bisa terlepas dari dia. situ ya. Inilah teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh ya, yang memang kita butuh untuk dekat sama dia. Ya, untuk apa? Untuk menghidupkan kita, jiwa kita ini. Karena Sebagaimana kalau nggak ada nafas, ibarat kalau nggak ada nafas, nggak kita bisa. kita nggak bisa hidup kan. Begitulah juga ini teman bagian pertama dengan berteman dengan orang soleh. Ya, ini bagian pertama. Ya, baik. Ada bagian yang kedua, ya kata para ulama kita itu teman yang seperti dawa. Ya, dawa itu obat. Ya. Tentunya kebutuhan kita kepada obat nggak tiap hari. Ya. Obat ini kan kita minum ketika kita butuhkan. Waktu sakit, ya, atau waktu kita lemah, ya, atau waktu kita butuh suplemen, kita butuh kita ini vitamin, gitu. Ya, dan kalau kita konsumsi dalam jumlah yang banyak, ya, atau yang berlebih, malah kita nanti akan overdosis, kita akan sakit, ya, atau bahkan bisa mati. Begitu juga ada kelompok teman kedua, memang, ya kita membutuhkannya itu, ya sekedarnya saja gitu. Ya, ini seperti teman yang memang dia ada kebaikan di dalamnya, tapi lebih banyak waktunya dengan hal-hal yang hura-hura. Tidak baik lah. Ya, gitu. Maka seperti teman seperti ini kita dekatin dia dalam rangka apa? Kita nasihatin. Ya, kadang memang kita juga butuh hal-hal yang lain sama dia, maka tetap nasihatin, ajak dia kepada kebaikan. Tapi setelah kita ajak dan ternyata memang waktu kita ya banyak habis dengan hal yang tidak baik, maka selanjutnya apa? Kita tinggalkan dia. Ya, ada teman kelompok ketiga ini seperti kata para ulama kita. Ya, itu apa? Itu adalah penyakit atau virus. Ya. Nah, sebagaimana kita dengan virus, apa yang kita lakukan? Kita menjauh, menghindar, jangan dekatin. Nah, ada tipe teman seperti itu. Ini teman orang-orang yang memang punya akhlak yang tidak baik. Ya, katakan dia memang orang yang suka dengan dunia-dunia yang gelap, suka dengan narkoba, suka dengan perzinaan, suka dengan perjudian dan segala macam. Teman seperti ini jangan didekatin, ya, atau malah kita gabung sama dia. Ini sama seperti kita datangi penyakit, ya. Maka ini menjadi prinsip dalam Islam, ya, sebagian disebutkan para ulama kita, perlunya kita memilah teman. Ya, dalam setiap kita berteman, jangan anggap teman itu sama semua, tapi ada 3 bagian. Bukan dalam rangka menjelek-jelekkan teman, tapi dalam rangka menjaga ya diri kita sendiri. Ya, pilahlah teman ini kepada 3 bagian. Mana teman yang baik itu tadi yang seperti udara, memang kita butuh terus sama dia. Mana teman yang seperti obat saja, yang memang kita butuh dalam waktu-waktu tertentu saja. Dan ketiga, mana teman yang memang seperti penyakit. Maka pintar-pintarlah kita yang memilah teman ini. Iya. Jadi Ustaz kan, ini mungkin kami, saya pribadi lah Ustaz. Jadi mungkin sampai dilakukan lah di setiap masing-masing daerah atau masing-masing suku, masing-masing punya yang namanya slogan-slogan yang namanya pertemanan sejati bagaimana. Nah, ada yang paling saya masih mau bertanya lah, pandangan Islam terhadap nyanyian itu, hancur demi kawan. Maksudnya hancur demi kawan nih bahkan sampai ya mabuk-mabukan lah gitu kan. Nggak sholat, maksiat lah, sebab macam lah gitu Ustaz. Apakah Islam ada tuntunan istilahnya tentang persahabatan yang seperti kita di perantauan gitu kan? Itu gimana Ustaz? Baik, seperti disebutkan tadi ya, bagaimana perlunya kita memilah teman tadi, dan juga memang Islam memberikan panduan ya sama kita bahwa nanti ketika salah memilih teman ini konsekuensinya bukan hanya di dunia ya, tapi juga nanti sampai konsekuensinya ke akhirat. Oh gitu ya. Nanti Allah cerita bagaimana orang yang salah pilih teman ya. Misalnya dalam surah Al-Furqan itu Allah mengatakan apa, Allah ceritakan, kata Allah, yauma ya'addu zalimu ala yadayhi. Ketika orang-orang yang di dunia ini salah pilih teman, ya, dia ya'addu ala yadayhi, dia menggigit jarinya. Ini menunjukkan penyesalan. Apa dia katakan nanti di akhirat setelah dia masuk neraka, dia mengatakan ya laitani takhastu ma'ar rasuli sabila. Ya, sambil gigit jari, sambil nyesal ketika sudah masuk neraka, salah pilih teman, dia mengatakan apa? Kalau seandainya dulu saya di dunia ikut teman-teman yang baik, yang ikut Rasulullah, teman-teman yang baik ya. Selanjutnya dia mengatakan apa? Ya laitani lam attakhid fulanan khalila.
lah kalau dulu aku nggak teman sama dia, ini kan salah pilih teman. Nyesalnya sampai ke akhirat nanti. Ya Allah. Ya, jadi bukan hanya di dunia ya, bahwa kita orang umat Islam ini kan diajari untuk hidup bukan hanya untuk dunia tapi hidup sampai akhirat. Jadi dan masalahnya penyesalan di akhirat itu tidak ada manfaatnya, nggak ada manfaatnya. Ya, Pak Allah banyak sekali cerita orang-orang yang menyesal nanti setelah dia meninggal, dia ingin kembali ke dunia, setelah masuk neraka ingin kalau dulu nggak salah pilih teman. Ya. Maka ini konsekuensinya sangat serius ya. Bagaimana salah pilih teman itu akan membahayakan baik di dunia maupun nanti sampai di akhirat ya. Nah, berkaitan dengan berkorban untuk teman ya, pada dasarnya ya karena kita sebagai teman, kita manusia yang saling bantu membantu ya. Maka kita diperintahkan untuk saling membantu. Tapi prinsipnya kata Allah tabaraka wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah dalam berbuat kebaikan. Kalau memang dalam berbuat kebaikan kita memang harus mengeluarkan harta, ya harus mengeluarkan tenaga, lakukan itu. Itu memang perintah dari Allah tabaraka wa taala dan ini bentuk pertemanan. Coba lihat bagaimana pertemanan Rasulullah dengan Abu Bakar ya. Bagaimana beliau bersedia ya mendampingi Rasulullah dalam perkara apa? Hijrah dalam perkara yang baik ini. Abu Bakar mengorbankan hartanya, bahkan mengorbankan nyawanya ketika itu. Maka dalam hal kebaikan ya kita lakukan, silahkan berkorban. Ya bantu teman kita itu bentuk bagian dari persahabatan. Teman kita sedang butuh bantuan, ya bantulah sesuai kemampuan kita. Dan di sini letaknya teman ya. Sebagaimana kata Imam Syafi'i rahimahullah ya. Ya, wa inda syiddah tadharul ikhwan ya. Ketika kita sulit maka kelihatan siapa teman kita. Ya, kalau dalam kondisi lapang semuanya akan berteman ya. Tetapi prinsip selanjutnya adalah wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan tolong menolong dalam bentuk dosa dan dalam bentuk permusuhan. Ya, kalau teman kita itu yang melakukan kemaksiatan, melakukan kejahatan, ya maka kita tidak boleh membantunya. Justru membantu kita membantunya dengan apa? Kata Rasulullah, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Bantu saudaramu itu dalam kondisi dia terzolimi atau dalam kondisi melakukan kezoliman. Bagaimana kita bantunya? Ya, dengan kita nasihati dia, dengan kita larang dia berbuat maksiat. Ya, itu bentuk teman. Jadi teman yang sebenarnya atau berkorban sama teman itu adalah berkorban dalam hal yang baik. Dan teman yang baik itu adalah teman yang mau menunjukkan kebaikan sama kita. Ya, bukan teman yang menyetujui seluruh perbuatan kita, enggak. Ya, baik. Jadi kan tentang pertemanan ini memang kebutuhannya itu seperti kita bilang ya kebutuhan pokok karena kita nggak bisa lepas dari pertemanan karena bahkan Rasulullah sendiri pun ketika di gua itu pun ada yang menemani gitu. Betul. Bahkan berdakwah pun ada sahabat-sahabat gitu. Nah, kalau saya pribadi teman itu memang sangat membantu kita, apalagi orang-orang teman-teman kita yang baru hijrah. Itu kan memang sangat pengaruh sebesar karena kita lihat di masa ini ketika dia baru hijrah tapi nggak ada teman atau lingkungan yang baik gitu kan. Ketika nggak ada teman dan lingkungan yang baik ini dia condong ketika sendiri kan melamun atau bisa terpengaruh dengan bisikan-bisikan setan. Udah maksiat aja lah, maksiat aja gitu. Jadi memang teman ini memang seperti kebutuhan pokok. Nah, pemilihan atau kita bilang koreksi untuk teman-teman kadang-kadang ada yang kita lihat ya standar-standar aja lah, nggak buruk-buruk kali, nggak sampai ini kali lah baik-baik kali, biasa-biasa aja. Itu membatasi mungkin durasi pertemuan kita atau membatasi perjumpaan kita itu bagaimana Ustaz? Jangan sampai kan kita berteman nih Ustaz, tapi kesannya kenapa kamu nggak mau berteman gitu kan? Padahal kan kita tahu dia sifatnya seperti apa, orangnya seperti apa. Itu bagaimana mungkin trik-trik untuk bisa sama teman-teman kita Ustaz untuk jika mereka tidak tersinggung tapi istilahnya ya dia agak sadarlah sendiri gitu. Itu gimana Ustaz? Baik, jadi seperti kita sebutkan tadi bahwa memang berteman itu adalah kebutuhan kita ya teman. Nanti bagaimana kita mengarahkan dan mengikut Islam ya, mengikuti bimbingan Islam dalam memilih. Dan kadang-kadang memang ya ketika kita berteman ya ada hal-hal yang tidak sejalan ya, tidak cocok ya. Ini kan juga memang sering kita alami ya. Dan memang kita harus jujur sama diri kita sendiri ya, bahwa ketika memang ada hal-hal dari teman kita itu yang tidak sesuai
dengan kita, ya kita coba memberikan sikap, ya kan, seperti itu. Sikap. Ya, dan memang ketidakcocokan ini kan bisa kita bagi dua, ya. Kalau ketidakcocokannya hanya sebatas pribadi, ya maka kita mencoba untuk ya menghilangkan ego kita, kan begitu. Ya. Karena nggak akan mungkin ketemu teman cocok 100%, itu nggak akan mungkin. Ego sama ego gitu Nah, nggak mungkin itu ya. Jadi nggak akan mungkin. Tapi kalau memang karena hanya kebatas nggak cocok, misalnya karena mungkin beda selera, misalnya beda selera minuman umpamanya, kan, ya kita coba mencocokkan saja ya dengan apa yang dia miliki. Tetapi kalau ketidakcocokan ini adalah dalam urusan agama, ya maka di sini kita perlu sikap tegas, ya, bahwa ini bukan masalah ego, tapi ini adalah masalah prinsip kita, kan, gitu. Nah, ketika kita bergabung bersama dia, ini dapat merusak agama kita, ya, atau bergabung bersama dia justru merusak akidah kita, maka kita perlu sikap tegas, ya. Dan tentunya dalam bersikap tegas ini juga perlu menggunakan ya bahasa respon yang santun, ya, tidak dengan cara-cara yang tidak kasar, menyakiti. tidak menyakiti. Ya kan, kita bisa kasih alasan bahwa kita punya kegiatan lain, ya, atau justru kita yang mengajak dia untuk melakukan mengikuti kegiatan kita. Contoh umumnya misalnya kita lagi ngopi bareng, lagi duduk bareng, ya, dengar suara azan. Maka ini kan sebagai teman kita mengingatkan, ayo kita sholat. Nah, di sini sangat tegas kita. Kalau memang kita ajak dia dengan baik. Kalau dia tidak mau sholat atau teman-teman itu tidak mau sholat, ya kita sampaikan sama dia, mohon maaf ya, saya sholat dulu. Ya, dan di sini tidak melukai perasaan, ya, dan bahwa memang kita punya harus punya sikap, ya, tapi dengan bahasa-bahasa yang baik, bahasa-bahasa yang santun, ya. Justru kehadiran kita itu hendaknya memang menjadi orang yang mewarnai, kan, seperti itu, ya, menjadi orang yang mewarnai. Dan tadi seperti yang disampaikan tadi bahwa memang bagaimana kita itu perlu berteman, ya. Jangan hidup sendiri. Jangan hidup sendiri, karena memang hidup sendiri ini cenderung nanti mengarahkan kita kepada hal yang tidak baik. Karena ketika kita sendiri lebih mudah kita untuk digoda. Ya, maka carilah lingkungan, tapi carilah lingkungan yang baik. Bergabunglah, ya, apalagi masa muda ini. Bergabunglah ke lembaga-lembaga, bergabunglah ke tempat-tempat yang memang mengajak kita kepada hal-hal yang positif, yang mendekatkan kita kepada agama Allah. Bertakwa sama Allah. Gitu. Cari teman-teman yang baik, ya. Jangan hidup sendiri, ya, atau jangan menjadi orang yang tertutup, ya, itu tidak baik, ya. Jadilah orang yang ya mempunyai pribadi yang terbuka. Terbuka dalam maksud saya adalah ya mau memberikan masukan, nasihat, dan juga siap untuk dinasehatin, ya, mau bergabung dengan teman-teman yang lain, ya, seperti itu. Menarik ini, Ustaz, saya mendengar perkataan Umar bin Khattab, Ustaz, sendirian berarti kamu menjauhi harta karena ia tidak sendirian berarti kamu menjauhi teman yang buruk. Tapi memiliki teman yang baik lebih baik daripada sendirian, Ustaz. Karena memang kita lihat memang saya pribadi, apalagi kalau sendiri tuh ya bisikan-bisikan setan tuh luar biasa, Ustaz, ya. Udahlah, maksiat aja enggak apa-apa, Pak. Sekali kok nggak nampak kok sama orang gitu. Itu kadang kan butuh ada, kalau misalnya rame-rame nih, Ustaz, kan nggak mungkin kita bermaksiat, Ustaz, atau searching gitu kan. Kalau rame-rame kan nggak mungkin, malu kita kan. Apakah memilih teman itu dengan kita agak malu sama dia itu salah satu bentuk yang diajarkan nggak, Ustaz? Maksudnya malu dalam artian ya kebaikan, ya, Ustaz, ya. Bukan malu-malu, tapi bukan malu-maluin juga. Itu malunya berlebihan kita bilang. Itu masuk nggak pesan-pesan tentang, kadang kan kita malu sama teman kita, oh saya mau ngaji tapi malu gitu kan, saya mau sholat tapi malu. Itu gimana, Ustaz, pandangan, kan kita berteman nih. Nah, menurut Islam itu gimana? Sikap malu tadi, ya. Sikap malu. Iya, jadi memang salah satu yang menyebabkan salah dalam berteman itu mungkin salah menyikapi sikap malu, ya. Betul bahwa memang kata Rasulullah, al-haya minal iman, ya, bahwa malu itu bagian dari iman, ya. Kalau kita mengatakan malu yang bagian dari iman itu adalah malu yang menyebabkan kita meninggalkan kemaksiatan, dan malu yang memotivasi kita untuk melakukan ketaatan. Ini yang benar, gitu. Ya, jadi malu itu adalah yang benar itu adalah malu kalau saya melakukan kemaksiatan. Malu kalau saya tidak sholat. Itu malu yang benar, gitu. Tapi malu yang salah itu adalah malu yang
menyebabkan kita tidak mau melakukan ketaatan. Ya sudah azan ini, ya kan? Teman-teman lagi nongkrong, lagi ngomong segala macam. Mau ngomong malu, ini malu yang salah. Malulah Malu yang salah. Malulah nanti tongkrongan Ustaz kan, rame-rame. masa Aduh, malulah saya sholat sendiri gitu kan. Itu malu yang salah itu. Ya, itu namanya malu-maluin ya. Malu-maluin di hadapan Allah kan begitu kan. Malu sama manusia tapi tidak malu sama Allah ya. Jadi malu yang benar itu adalah malu yang menjadikan kita itu semakin termotivasi untuk melakukan ketaatan. Ya, dan semakin termotivasi untuk meninggalkan kemaksiatan. Malu yang salah sebaliknya. Ya, justru malu yang salah itu adalah malu yang malah mendorong kita untuk melakukan kemaksiatan. Jadi aturannya dia bisa ngaji sama temannya iya. gitu kan. Tapi karena aduh malu saya iya. gitu kan. Itu kan sebagian anak muda kadang-kadang begitu dia. Aduh, ini awalnya dia nggak merokok nih. Ya, cuma karena malu sama temannya, udahlah akhirnya merokok. Ini malu yang salah. Ya, malu yang salah. Atau apa namanya tadi, pacaran umpamanya kan, malulah masa udah besar nggak punya pacar. Itu malu yang salah. Kenapa? Nah, pacaran itu kan kemaksiatan. Anda seharusnya malu kalau Anda punya pacar, seharusnya Anda menikah, nah begitu. Malu Anda seharusnya itu kalau Anda merokok. Kenapa merokok itu kan nggak baik kan seperti itu. Ya, itu yang sebenarnya. Jadi malu ini yang harus diperbaikin, persepsi malunya itu. Ya, persepsi malunya yang harus diperbaiki, ya. Kadang ada orang-orang yang mungkin belum terlalu baik. Ya, mungkin saya pernah fase itu, Ustaz. Mau duduk sama orang teman-teman yang baik-baik gitu kan, atau yang pakai peci gitu kan. Aduh, malu duduk sama. Padahal kan sebenarnya kalau kita dekat sama mereka, mudah-mudahan kita kan lebih berusaha untuk berbuat baik gitu. Terkadang ya malu itu seperti yang Ustaz bilang tadi. Ini malu-maluin sama Allah. Tapi nggak malu sama manusia, tapi malu-maluin ke Allah gitu kan. Jadi memang kalau kita bilang pembahasan sahabat ini alurnya lebih ke memang seperti kebutuhan pokok tadi, ya. Benar. Jadi mungkin kebutuhan pokok ini yang kayak makan nasi, Ustaz. Kayak makan nasi 3 kali sehari. Cari teman pun makan nasi pun kita nggak sembarangan. Betul, harus punya tata cara. Misalnya kolesterol atau darah tinggi itu kan pilih-pilih juga kan makanannya. Sama seperti makanan juga kan, tidak semua makanan kita makan. Ada makanan juga harus klasifikasi. Harus klasifikasi. Kalau semua makanan kita makan, habislah kita. yang nggak ada pun label halal, makan semua. Makan, jadi menjadi masalah. Masya Allah. Ya, mungkin pesan-pesan Ustaz sedikit sebelum kita berakhirnya diskusi ini, Ustaz. Mungkin diskusi selanjutnya kita cari diskusi apa gitu. Baik. Pesan tuh ya cari teman, mungkin Ustaz kan di bagian dai nih, Ustaz. Menilai teman itu seperti apa, Ustaz? Maksudnya ciri-cirinya kan sama kayak kita milih pasangan gitu kan. Betul. Harus ada ciri-cirinya. Betul. Bagaimana ininya. Itu gimana? Baik, jadi bagaimana tips ya memilih teman ya seperti itu. Maka jawabannya ya secara umum adalah pilihlah teman yang memang semakin kita berteman dengan dia, atau pilihlah lingkungan, semakin kita masuk di dalamnya, semakin bertambah ketaatan kita sama Allah. Jadi semakin kita duduk sama dia, semakin semangat kita belajar, semakin duduk sama dia, ya semakin semangat kita untuk beribadah, ya semakin duduk sama dia, semakin takut kita sama Allah, semakin jauh kita dari bermaksiat. Nah, itu insya Allah adalah teman yang baik ya. Tapi sebaliknya, kita duduk sama dia justru sholat makin malas, baca Quran pun sudah nggak mau lagi, atau bahkan tidak termotivasi untuk melakukan ketaatan ya. Maka teman-teman seperti ini perlu kita ganti. Ya, karena memang teman itu kata orang Arab ya, sahib. Teman itu menggiring kita. Ya, maka sangat diperhatikan. Berapa banyak orang tidak baik, tapi karena berteman dengan orang baik jadi baik. Dan berapa banyak orang yang baik karena salah pilih teman jadi tidak baik. Maka carilah teman-teman yang memang ketika kita semakin berteman dengan dia, dekat sama dia, menjadikan kita semakin taat, menjadikan kita semakin baik, semakin rajin sholat, semakin rajin membaca Al-Quran, ikut kajian dan seterusnya. Masya Allah, terima kasih Ustadz atas tips-tips yang, karena memang kami sendiri merasa masih butuh yang namanya mencari teman, lingkungan yang baik-baik. Masya Allah. Ya mungkin dengan podcast ini dipertemukan dengan orang-orang baik seperti Ustaz. Amin. Jadi insya Allah. Ada arah-arahan gitu. Amin, kan. Insya Allah. Karena kan kami ini memang harus butuh yang namanya arah. Iya. Kayak
kita butuh Google Map Masya Allah. menuju Mencari ke arah. satu tempat, Iya. mencari arah. Betul. Tapi bukan mencari akhwat. Ustaz. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustaz atas kehadirannya, atas undangan yang kami berikan. Masya Allah, Sudah sama-sama. mulia kali kami ada kedatangan Ustaz hari ini. Baik teman-teman sahabat Logika Langit, inilah diskusi kami. Mungkin bisa diambil nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Muhammad Muslim. Mudah-mudahan faedah atau nasihat ini bisa membuat teman-teman termotivasi mencari teman-teman yang lebih baik lagi, dan ingat tidak perlu malu. Nah, jadi sekianlah dari kami. Mungkin teman-teman ingin mendapatkan faedah-faedah selanjutnya atau nasihat-nasihat selanjutnya, subscribe YouTube kita Logika Langit, kemudian ikuti juga Instagram kita, dan ada TikTok juga, dan silahkan bergabung bagi teman-teman yang ingin bergabung di grupnya Telegram Logika Langit juga, dan Facebooknya ada juga, nanti bisa kita lihat. Kemudian bagi teman-teman yang ingin memesan chai, silahkan order, nanti di bawah ini ada nomor telepon. Terima kasih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.